Jadi pilihannya antara PT sama CV, ya kalau saran saya lebih baik PT sekalian. Lebih baik ya. Tapi sekali lagi diperhitungkan kembali. Oke, terus semenjak 2020 kalau nggak salah kita sering mendengar ada yang namanya perseroan perorangan ya. Perseroan perorangan ini baru banget 2020-an kalau nggak salah. Itu dengan modal hanya berapa juta gitu ya? 25 ya? 25 juta itu bisa mendirikan perseroan perorangan. Secara hukum pajak ya, perseroan perseorangan itu dipersamakan dengan wajib pajak badan. Ya, dipersamakan. Jadi ketika kita punya ini, simple dan kalau murah kok bikin ginian. Tetapi dari implikasi perpajakannya itu sama dipersamakan dengan SPT PPh badan. Baik itu PT, CV, koperasi, yayasan, itu dipersamakan. Walaupun pemiliknya mungkin hanya satu orang. Nah, ini yang menjadi problematik secara hukum, ya, secara legalitas. Jadi ketika antara perorangan atau perseroan perorangan, ya perseroan perorangan itu sama seperti PT, CV dan lain sebagainya. Lebih baik mana? Kalau ini sih saya tidak menyarankan ya, tidak menyarankan. Kenapa? Ya walaupun memang dari tarif PPh yang bersifat itu masih boleh menggunakan 0,5%, ya bawah 4,8 miliar. Ya PT juga di bawah 4,8 miliar masih bisa pakai 0,5% dalam waktu kurun tertentu. Ya. Ini juga sama administratifnya lebih kompleks. Karena sama seperti PT. Gitu. Dan lebih melekat lagi, ya, perseroan perseorangan dengan pribadinya. Jadi kalau dibandingkan antara CV sama perseroan perseorangan, mana lebih melekat? Yang lebih melekat adalah perseroan perseorangan. Walaupun bisa jadi nama kita bisa, pakai nama orang lain bisa, tapi kan pendirinya hanya satu. Jadi satu orang itu diperlakukan sebagai dia orang pribadi, yang kedua dia sebagai badan. Nah, antara empat ini, mana yang lebih baik? Ya kalau bicara lebih baik, sekali lagi diperhitungkan lebih matang. Tapi hitung-hitungan kami gitu ya, hitung-hitungan kami mana yang lebih baik mendingan PT sekalian. Gitu. Oke, strategi pertama itu adalah pemilihan bentuk entitas. Ya, sekali lagi boleh atas nama pribadi, boleh atas nama badan. Oke, ini tadi sudah dijelaskan terkait pembukuan dan pencatatan. Strategi yang kedua, yang Bapak Ibu pahami bahwa ada istilah daluarsa perpajakan. Daluarsa perpajakan itu 5 tahun. Ya. Kalau sekarang tahun 2025, maka daluarsanya kapan? 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. 2020 masih bisa dicolek pada tahun ini. 5 tahunnya begitu. Jadi kalau sekarang transaksi di tahun 2025, habisnya kapan? Kapan bisa aman dinyatakan dari pemeriksaan pajak, dari daluarsa pajak? Berarti 2031 ya, 6, 7, 8, 9. Berarti amannya 2031 Pak. Amannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika expired ini daluarsa perpajakan 5 tahun, apakah ada potensi nanti pemeriksaan di tahun 2020? Ada. 2021 ada sampai 2024. Potensi selalu ada. Lalu apakah bisa di tahun 2019 ke belakang? Jawabannya bisa jika memenuhi unsur pidana. Jadi kalau memenuhi unsur pidana 2019 ke belakang bisa saja. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan yang kemarin-kemarin nih, ya kan? Jadi kalau yang pertama pemilihan bentuk usahanya, baik yang sudah memiliki usaha atau belum. Nah, terkait bentuk pemilihan usaha saya ingetin. Kira-kira 3 minggu lalu itu saya ketemu sama salah satu pengusaha.
Kalian tahu nggak? Dia ya mungkin lebih banyak di sini ya. PT-nya namanya berapa? Nama PT, jadi di Cortex itu ya, di Cortex kan ketika muncul nama satu orang, ya kan biasanya perusahaannya banyak tuh, muncul semua. Itu hampir kurang lebih 32 perusahaan. Serius. Kenapa saya bisa tahu? Kan di Cortex kelihatan sekarang. Dan dilalahnya adalah sampai dia lupa, ini perusahaan siapa yang bikinnya? Kapan bikinnya ya? Saya diminta tolong dibubarin, ya udah kalau dibubarin berarti Bapak harus ke notaris dulu, pembubaran legalitasnya dulu. Sampai dia nggak nyimpen legalitasnya karena dia cerita katanya itu tahun 80-an lah kata dia. Dan itu masih muncul. Dia masih muncul, dia buka lembaran-lembaran saham dan kenapa hebohnya baru sekarang? Karena dia dipanggil, ya kan dia dipanggil, Bapak punya 32 perusahaan, sahamnya ini, nominal sekian, berarti kan total sahamnya diakui sebagai kekayaannya si orang pribadi ini kan, dan dia nggak ngaku. Dan memang rata-rata orang bikin perusahaan itu kan jarang ada modalnya, ya kan, bikin, nggak disetor tunai, bikin, nggak disetor modalnya, bikin gitu. Padahal dari impact perpajakan, ini tuh saham yang kita gunakan untuk kepentingan pendirian PT itu adalah kekayaannya orang pribadi tersebut. Nah ini hati-hati, makanya kalau punya PT nggak kepake mendingan dibubarin. Kalau nggak pakai, siapa yang nggak punya bubarin. Kalau yang sudah nonaktif bubarin, kalau benar-benar memang tidak terpakai. Nah itu terkait pemilihan bentuk usaha tetap. Sekarang lebih, kan kalau dulu itu kita mau tender ya mungkin sampai sekarang masih ya. Mau tender bikin 5 PT, A, B, C, D gitu kan. Disangkanya nggak ada impact perpajakannya. Sekarang ada. Dan lebih konyolnya lagi, ya biasanya perusahaan yang melakukan tender. Biasanya melakukan tender atau biasanya pinjam ke bank. Laporan keuangannya, labanya itu di-up. Ya, di-up, masukkan ke jasa audit, di-audit lah laporan keuangannya, di-up pendapatan labanya, masuklah untuk tender dan masuk untuk bank, pinjaman bank. Ya kan? Padahal SPT-nya berbeda. Ya, perlu Bapak Ibu tahu bahwa petugas pajak sekarang ketika ada laporan keuangannya diaudit, itu tuh sudah muncul Bapak Ibu semua di dashboardnya mereka. Jadi tinggal download, itu sudah ketahuan semua. Apakah ada kasusnya? Ada. Dipanggil wajib pajak. Pak, menurut audit penghasilannya seperti ini, tapi SPT-nya lebih kecil. Mana yang lebih benar? Yang benar yang SPT sebenarnya. Ini untuk kepentingan tender. Kalau kita ketemu orang yang memahaminya gitu loh. Tetapi kalau seandainya AR-nya, ya saya yakin AR juga paham dengan kondisi di markup laporan keuangannya untuk kepentingan tender, paham gitu. Tapi mereka kan juga, iya, aturannya memang begitu. Nah ini harus hati-hati. Yang gini-gini ini yang harus dibenahi dari sekarang. Gitu. Ini Cortex kalau sudah final, hati-hati Bapak Ibu semua. Atas daluarsa yang tadi, ya, atas daluarsa perpajakan yang tadi, kita punya PR 5 tahun, 2020 sampai 2024. Yang pertama adalah periksa ulang laporan pajak masa lalu. Direview lagi. Jangan-jangan bukti-buktinya sudah hilang. Jangan-jangan laporan keuangannya sudah nggak ada. Nah ini harus disimpan Bapak Ibu semua. Wah saya punya SPT-nya tapi laporan keuangan atau SPT-nya hilang. Kita bisa minta ke KPP lagi. Tapi yang pasti ketika SP2DK itu datang, kita harus sudah siap. Siap apa? Siap data untuk menjawabnya. Nah ini yang dilematis. Kadang kita nggak aware sama yang namanya dokumentasi tadi. Padahal dokumentasi tadi itu salah satu bagian dari strategi tax planningnya. Kalau dokumentasinya nggak lengkap ya pembuktiannya nggak bisa. Yang ketiga, dokumentasikan semua bukti pendukung. Nah, yang tadi tuh, kadang kita punya PT 2, duitnya ya mungkin yang memiliki hanya salah satu saja. Dilempar ke sini, ditransfer ke sini, dipindah buku ke sini. Nah itu hati-hati tuh. Karena entitasnya berbeda, ketika ada pinjam meminjam antar entitas, hati-hati dengan hutang piutang. Kenapa? Yang namanya hutang piutang ada bunga, wajib ada bunga. Ini menurut kaidah pemeriksaan pajak loh ya, bukan kaidah yang lain.
Wajib ada bunga. Oh, ini kan satu circle gitu kan, sister company. Ya tetap hati-hati, pembuktiannya mana? Gitu. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Jangan-jangan ketika A transfer ke B, A mengakui utang, ya, A mengakui piutang, tapi B tidak mengakui utang. Nah, arus kas ini harus pas dengan laporan keuangan antar entitas. Sekali lagi, dokumentasinya pun harus dipenuhi. Yang keempat, buat SOP pengelolaan pajak. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Kapan harus bayar, kapan harus lapor. Nah, ini semua harus tersusun dengan rapi. Khususnya di laporan SPT tahunan badan nih, persiapan. Oke, itu strategi yang kedua. Sekarang masuk ke strategi yang ketiga. Perasaan kayaknya simpel-simpel amat ya gitu. Betul. Jadi kalau ngikutin teori simpel, tapi prakteknya gimana? Ya tergantung Bapak Ibu semua, gitu loh. Jalanin atau enggak? Tapi kalau Bapak Ibu jalanin 6 strategi ini, ya 6 strategi ini, insya Allah ada jalannya. Yang ketiga adalah, nah, ketika kita melakukan tax planning, itu harus bersifat etis. Kasarnya, jangan konyol. Kenapa? Kadang yang tadi sudah sampaikan di awal, kadang yang namanya laporan keuangan sudah jadi, baru dibuatkan tax planningnya. HPP-nya dibesarin, pendapatannya diturunin, bebannya dinaikin. Kadang seperti itu. Nah, itu bagian dari sesuatu hal yang saya anggap konyol lah. Kenapa? Apalagi kalau seandainya cuma merubah angka doang. Yang merubah angka doang, dinaikin atau diturunin, tetapi tidak ada pembuktiannya. Nah, ini yang waspada. Nah, pembuktiannya juga harus didukung dengan yang namanya bukti transfer keluar masuk. Sekarang misalnya Bapak Ibu ditanya, kok ini ada pendapatan 1 miliar, pendapatannya dari mana? Ya, misalnya 1 miliar ada uang keluar. Tapi yang uang keluarnya hanya 900 juta. Nah, 100 jutanya ngakalinya gimana coba? Ya bisa Bapak Ibu. Gak bisa diakalin seperti itu. Gitu, makanya yang namanya tax planning itu kembali lagi di awal, itu mulainya itu dari awal. Bukan dari akhir. Kebanyakan orang sudah jadi laporan keuangan, baru dibentuk laporan tax planning. Gitu. Ya, jadi terkait tax planning yang etis seperti itu. Dilakukan di awal. Dan ketika melakukan tax planning, kita harus tahu resikonya dan batasannya. Apa daripada strategi yang ketiga ini? Yang pertama adalah manfaatkan insentif pajak yang tersedia. Insentif pajak itu waktu zamannya COVID itu banyak. Terkait misalnya PPh pasal 21. Waktu itu kita masih gratis. Sekarang apakah masih? Bisa. Tapi insentif yang lain seperti tax holiday, gitu kan. Terus insentif lainnya, gitu. Terus misalnya kalau kita punya TBK, perusahaan yang TBK itu dapat insentif lain. Artinya apa? Artinya ketika kita membentuk sebuah entitas bisnis, ya kita sudah mempersiapkan sejak matang. Barangkali ada Bapak Ibu yang memang nanti kedepannya mau bikin perusahaan di IPO kan, ya diterbukakan, yang dijual sahamnya di Bursa Efek, itu punya insentif pajak. Makanya maaf, kemarin ada kasus kan, yang perusahaan IPO, tapi karyawannya cuma 4. Pernah baca? Jadi karyawannya awalnya puluhan. Ya, karyawannya puluhan, tetapi terakhir itu setelah diselidiki karyawannya cuma 4. Coba, dari mana? Dan itu hanya di ruko biasa. Satu sisi benar, IPO itu adalah alat untuk mendapatkan fresh money. Untuk mendapatkan insentif pajak itu benar. Gitu. Tapi dari sisi strategi bisnisnya, ya harus benar-benar selaras. Jadi antara strategi bisnis sama strategi tax planning itu harus selaras. Nggak boleh pincang salah satunya. Nah, yang kasus kemarin baru banget gitu. Cari aja IPO yang memang karyawannya cuma 4 orang. Itu sedang disuspend kalau nggak salah sama itu. Kok bisa? Bisa. Selama kita lolos kriteria ya untuk mendapatkan fresh money gitu kan, selama mendapatkan fresh money
kriterianya lolos, kita bisa jadi IPO. Kalau dulu perasaan susah banget, bener susah.